Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 25298, kelas Pendidikan Teknik Informatika Komputer 4C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data mining untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Advanced Database. Yang pertama yaitu konsep umum data mining. Pengertian data mining. Data mining merupakan suatu alat yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses secara cepat data dengan jumlah yang besar. Pengertian yang lebih khusus dari data mining yaitu suatu alat dan aplikasi penggunaan analisis statistik pada data. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau penggalian data dan informasi yang besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami dan berguna dari database yang besar serta digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang sangat penting. Tahapan-tahapan proses data mining terlibat langsung atau dengan perantaraan knowledge base. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya: yang pertama, pembersihan data atau untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. Pada umumnya, data yang diperoleh baik dari database suatu perusahaan maupun hasil eksperimen memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid, atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada juga atribut-atribut data yang tidak relevan dengan hipotesa data mining yang kita miliki. Yang kedua, integrasi data atau penggabungan data dari beberapa sumber. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining tidak hanya berasal dari database, tetapi juga berasal dari beberapa database atau file teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan, dan sebagainya. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. Sebagai contoh, bila integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata menggabungkan produk dari kategori yang berbeda, maka akan didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, transformasi data atau data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining. Beberapa teknik data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Sebagai contoh, beberapa teknik standar seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data kategorikal. Karenanya, dapat berubah angka numerik yang berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut mining. Yang keempat, aplikasi teknik data mining. Aplikasi teknik data mining sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari proses data mining. Ada beberapa teknik data mining yang sudah umum dipakai. Kita akan membahas lebih jauh mengenai teknik-teknik yang ada di seksi berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa ada kalanya teknik-teknik data mining umum yang tersedia di pasar tidak mencukupi untuk melaksanakan data mining di bidang tertentu atau untuk data tertentu. Sebagai contoh, akhir-akhir ini dikembangkan berbagai teknik data mining baru untuk penerapan di bidang bioinformatika seperti analisa hasil mikroarray untuk mengidentifikasi DNA dan fungsi-fungsinya. Yang kelima,
evaluasi pola yang ditemukan, atau untuk menemukan yang menarik atau bernilai. Dalam tahap ini, hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa yang ada, beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba teknik data mining lain yang hasilnya lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai hasil yang di luar dugaan yang mungkin bermanfaat. Yang terakhir, presentasi pola yang ditemukan untuk menghasilkan aksi. Tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat. Ada kalanya hal ini harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami data mining. Karenanya, presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu mengkomunikasikan hasil data mining. Selanjutnya yaitu kebutuhan data mining. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak data organisasi telah mengumpulkan sekian tahun lamanya. Data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Meskipun gangguan mungkin tidak seramai seperti ketika klien atau server database muncul, tetapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SQL, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelijen biner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX, OS 360, OS 400, Solaris, dan Windows NT. Dijual dengan harga sekitar 60.000 US dollar. Selain untuk data IBM, juga mengeluarkan produk intelijen biner untuk teks. Microsoft juga telah menambahkan fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise biner dari SAS berjalan di atas sistem operasi AIX 6000, CME, Compex, True64, UNIX, HPUX, Intel, dan Solaris Windows. Mindset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi Windows NT dan IRX. Dijual per set seharga 995 US dollar, server Windows NT seharga 35.000 US dollar, dan untuk IRIX dijual seharga 50.000 US dollar. Selanjutnya, analisa pasar dan manajemen. Beberapa solusi yang bisa diselesaikan dengan data mining diantaranya: yang pertama, menembak target pasar.
Data mining dapat melakukan pengelompokan clustering dari model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli sesuai dengan karakteristik yang diinginkan seperti kesukaan yang sama, tingkat penghasil yang sama, kebiasaan membeli, dan karakteristik lainnya. Selanjutnya, melihat pola beli pemakai dari waktu ke waktu. Data mining dapat digunakan untuk melihat pola beli seseorang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika seseorang menikah, bisa saja dia kemudian memutuskan pindah dari single account ke joint account atau rekening bersama, dan kemudian setelah itu pola belinya berbeda dengan ketika dia masih bujangan. Selanjutnya, cross market analysis. Kita dapat memanfaatkan data mining untuk melihat hubungan antara penjual satu produk dengan produk lainnya. Selanjutnya, profil customer. Data mining dapat membantu Anda untuk melihat profil customer, pembeli, nasabah, sehingga kita dapat mengetahui kelompok customer tertentu suka membeli produk apa saja. Yang selanjutnya, identifikasi kebutuhan customer. Anda dapat mengidentifikasi produk-produk apa saja yang terbaik untuk tiap kelompok customer dan menyusun faktor-faktor apa saja yang kira-kira dapat menarik customer baru untuk menggabung atau membeli. Selanjutnya, menilai loyalitas customer. Bisa Internasional Spanyol menggunakan data mining untuk melihat kesuksesan program-program customer loyal mereka. Selanjutnya, informasi summary. Anda juga dapat memanfaatkan data mining untuk membuat laporan summary yang bersifat multidimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya. Selanjutnya, analisa perusahaan dari manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Data mining dapat membantu Anda untuk melakukan analisis dan prediksi cash flow serta melakukan contingent claim analysis untuk mengevaluasi aset. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan untuk analisis tren. Yang kedua, perencanaan sumber daya. Dengan melihat informasi ringkas serta pola pembelajaran dan pemasukan dari masing-masing researcher, Anda dapat memanfaatkan untuk melakukan resource planning. Yang ketiga, persaingan atau competition. Yang pertama, sekarang ini banyak perusahaan yang berupaya untuk dapat melakukan competitive intelligence. Data mining dapat membantu kita untuk memonitor pesaing-pesaing kita dan melihat market direction mereka. Kita juga dapat melakukan pengelompokan customer dan memberikan variasi harga atau layanan atau bonus untuk masing-masing grup. Menyusun strategi penerapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Hal ini diterapkan oleh perusahaan minyak Repsol di Spanyol dalam menetapkan harga jual gas di pasaran. Selanjutnya ada telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Transaksi mana saja yang masih harus ditandatangani secara manual atau dilayani oleh orang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah layanan, dengan demikian jumlah operator menerima transaksi manual tetap bisa ditekan minimal.
Selanjutnya ada keuangan. Financial Crimes Enforcement Network di Amerika Serikat baru-baru ini menggunakan data mining untuk menambang triliun dari berbagai subjek seperti properti, rekening bank, dan transaksi keuangan lainnya untuk mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Mereka menyatakan bahwa hal tersebut akan susah dilakukan jika menggunakan analisis standar. Mungkin sudah saatnya juga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menggunakan teknologi ini untuk mendeteksi aliran dana dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asuransi. Australian Health Insurance Commission menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu tetapi tetap dilakukan oleh peserta asuransi. Hasilnya, mereka berhasil menghemat $1 juta per tahunnya. Tentu saja, ini tidak hanya bisa diterapkan untuk asuransi kesehatan, tetapi juga untuk berbagai jenis asuransi lainnya. Selanjutnya, olahraga. IBM Advanced Coach menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan jumlah shot blocked dalam rangka mencapai keunggulan bersaing untuk tim New York Knicks dan Miami Heat. Selanjutnya, astronomi. Jet Population Laboratory di Pasadena, California, dan Palomar kuasa dengan bantuan data mining. Hal ini merupakan salah satu kesuksesan penerapan data mining di bidang astronomi dan ilmu ruang angkasa. Dan yang terakhir, Internet Web Search AID. IBM Search AID menggunakan algoritma data mining untuk mendata akses halaman web, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran, guna melihat perilaku dan minat customer, serta melihat keefektifan pemasaran melalui web. Yang terakhir adalah fungsi-fungsi yang diterapkan dari data mining. Fungsi-fungsi umum yang diterapkan data mining yang pertama adalah association, adalah proses untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu. Session hampir sama dengan association, bedanya sequence diterapkan lebih dari satu periode. Yang kedua, clustering adalah proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam kelompok-kelompok data sehingga setiap cluster akan berisi data yang saling mirip. Yang ketiga, classification adalah proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Yang terakhir, regression adalah proses pemetaan data dalam suatu nilai prediksi. Forecasting adalah proses mengekspresi nilai prediksi berdasarkan pola-pola di dalam kumpulan data. Solution adalah proses menemukan sekumpulan data akar masalah dan problem solving dari persoalan bisnis yang dihadapi atau paling tidak sebagai informasi pendukung dalam mengambil keputusan. Contoh data mining. Bagaimana penerapan metode ini jika dilihat dari segi ilmu yang lain? Nah, contoh data mining perusahaan. Sebuah perusahaan terdiri dari berbagai macam divisi. Salah satunya adalah pemasaran produk. Pola-pola yang dihasilkan dari proses data mining bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi
karakteristik pembeli. Setelah mengetahui bagaimana pola konsumen, maka akan lebih mudah dalam mendesain promosi dan mengembangkan produk. Selain itu, data mining adalah metode yang bisa membantu suatu industri dalam memprediksi perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, perilaku konsumen adalah segala tindakan konsumen terhadap suatu perusahaan atau produk. Dengan algoritma data mining akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memantau dan mengamati kebiasaan perilaku yang dilakukan oleh seorang pelanggan, sehingga kedepannya perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih efektif dan mudah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.